Bagaimana cara mengukur sejauh mana kita belajar stoicisme, sejauh mana kita mengerti tentang dikotomi kendali, sejauh mana kita mengerti tentang ajaran-ajaran stoicisme, sejauh mana kita bisa mengendalikan diri kita. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia, bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang cara mengukur sejauh mana kita mengerti, memahami, dan mempraktekkan filsafat stoicisme. Terutama ada satu ajaran yang tentu saja kalau kamu sudah mendengarkan episode ini dari awal atau membaca buku tentang stoicisme, kamu mengenal ajaran yang namanya dikotomi kendali, gitu ya. Nah, ada satu tulisan di dalam buku Enchiridion yang ditulis oleh Arrian dari kelasnya Epictetus atau buku Epictetus yang ditulis oleh Arrian. Epictetus menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Enchiridion itu ketika seseorang menyalahkan orang lain atau satu hal yang berada di luar kendali dan menyalahkan dirinya, maka dia itu adalah seorang yang butuh ajaran atau butuh belajar stoicisme. Tetapi ketika dia sudah tidak menyalahkan hal-hal di luar kendali, tetapi dia menyalahkan dirinya, maka dia itu sudah dalam proses belajar stoicisme. Nah, yang ketiga adalah ketika kita atau ketika seseorang sudah tidak menyalahkan apa-apa, sudah tidak menyalahkan hal-hal yang di luar kendali, sudah tidak menyalahkan diri kita gitu ya. Itu adalah bukti bahwa dia sudah atau kita sudah mempraktekkan dan mempelajari dan memahami ajaran stoicisme, terutama dikotomi kendali, gitu ya. Jadi dalam hidup itu kan tidak selalu kita itu tidak selalu mendapatkan keberuntungan. Kita itu tidak selalu mendapatkan apa yang namanya atau hal yang kita inginkan, gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita dalam situasi yang tidak diinginkan, maka kebiasaan kita dulu gitu ya, kebiasaan saya pun dulu mencari sesuatu hal yang bisa disalahkan, gitu ya. Dan kita merasa itu adalah salah dia atau salah seseorang atau salah kejadian masa lalu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan keberuntungan atau yang menyebabkan kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, gitu ya. Jadi mungkin kamu bisa melihat berapa kali kamu menyalahkan hal-hal yang berada di luar kendali itu kepada hal-hal yang berada di luar kendali lainnya. Misalkan kamu macet, kamu terjebak macet, lalu kamu menyalahkan pemerintah atas kemacetan tersebut. Kamu menyalahkan kepolisian atas kemacetan tersebut. Kamu marah-marah kepada pengendara lain atas kemacetan tersebut. Dan bahkan kamu menyalahkan diri kamu karena kamu bangun telat, terus tidurnya gara-gara tidur telat, atau kamu menyalahkan keluarga kamu atau teman kamu penyebab kamu tidur telat, terus kamu bangun telat. Kamu menyalahkan orang di rumah karena gak ada yang ngebangunin kamu, lalu kamu berangkat dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat sekolah itu telat.
dan akhirnya kamu terjebak di dalam kemacetan. Nah, itu adalah salah satu contoh kamu belum mengerti apa yang namanya dikotomi kendali. Dan kamu harus memahami itu dan kamu harus mempraktekkan itu. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara mempraktekannya? Jadi kata Marcus Aurelius dalam bukunya Meditations itu sebenarnya kita itu tidak boleh mengeluh sama sekali. Kita tidak boleh mengeluh sama sekali. Bahkan dalam pikiran kita. Gitu ya. Ketika kita mengeluh dengan apa yang kita dapatkan atau dengan kejadian yang sedang kita alami, maka keluhan kita itu akan merembet kemana-mana. Yang salah satunya itu menyalahkan orang lain atas kejadian yang sedang kita alami. Gitu ya. Maka dari itu, ketika kita berada di dalam hal yang tidak kita inginkan, maka ya sudah, yang harus kita lakukan adalah, yang harus kamu lakukan adalah tidak mengeluh sama sekali. Tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh menyalahkan pemerintah, tidak boleh menyalahkan apapun. Yang harus kamu lakukan adalah tidak mengeluh dan tidak menyalahkan siapapun dan apapun. Gitu ya. Karena apa? Karena memang kejadian yang sedang kamu alami itu tidak berada di dalam kendali kamu. Kejadian yang sedang kamu alami memang seharusnya terjadi. Dan sebagai seorang stoik, kita harus berbahagia dengan apa yang kita alami hari ini. Gitu ya. Jadi ketika kamu terjebak macet, ya sudah, macet saja gitu. Ya sudah, kita dalam macet ya udah sabar. Kendalikan diri kamu agar tidak mengeluh, agar tidak menyalahkan orang, agar tidak melihat ke masa lalu kenapa kamu berada di dalam kemacetan. Yang harus kamu lakukan ya sudah, nikmati saja kemacetannya. Gitu ya. Sudah, nikmati kemacetannya. Begitu juga ketika kamu berada di dalam kesulitan apapun. Kamu harus menikmati kesulitan tersebut. Jika berada di dalam kesulitan pekerjaan, yang harus kamu lakukan adalah menyelesaikan pekerjaan kamu. Sebagaimana sulit pun, seberapa sulit pekerjaan kamu harus menyelesaikannya. Bila tidak bisa, cari pertolongan. Bertanya atau terus belajar bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan kamu. Gitu ya. Jadi episode ini intinya tidak boleh menyalahkan siapapun. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyalahkan apapun. Kejadian yang sedang kamu alami dan tidak kamu inginkan itu adalah hal yang berada di luar kendali kamu. Maka nikmati saja. Nikmati saja dan kendalikan emosi negatif kamu. Gitu ya. Jadi terus belajar, terus pahami dan terus praktekkan ajaran-ajaran stoik agar kamu bisa lebih bahagia di dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.